Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari makalah yang telah kami buat sebelumnya, yaitu dengan judul Manfaat Penerapan Teknologi Informasi di Bidang Militer pada Suatu Negara. Kami dari Institut Teknologi Perusahaan Listrik Negara atau ITPLN dari Fakultas Telemetika Energi, Program Studi S1 Teknik Informatika, kelas B. Dan kami atau makalah ini disusun oleh dari saya, Salman Rasyan Fikri, dengan NIM 2020-31049. Nama saya Muhammad Ferdiansyah dengan NIM 2020-31046. Saya Ridho Ferdiansyah dengan NIM 2020-31055. Baik, pembahasan yang akan pertama kami bahas yaitu adalah latar belakang dari manfaat penerapan teknologi informasi di bidang militer. Saat ini kita hidup di dalam era globalisasi bahwa perkembangan teknologi tumbuh sangat cepat dari tahun ke tahun dan sudah mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya institusi atau berbagai bidang di seluruh dunia yang membutuhkan teknologi, terutama pada teknologi informasi. Beberapa institusi yang mungkin sering kita dengar menggunakan teknologi informasi adalah di bidang pendidikan, ekonomi, pemerintahan, kesehatan, dan lain sebagainya. Namun, ternyata tanpa kita sadari bahwa teknologi informasi juga digunakan di bidang militer. Kebutuhan adanya teknologi informasi di bidang militer merupakan salah satu alat yang paling penting dalam mendukung kekuatan militer pada suatu negara. Di antaranya adalah yang pertama itu meningkatkan akurasi data untuk menyusun sebuah strategi pertempuran. Yang kedua, menyusun kekuatan pertahanan negara atau pertahanan militer pada suatu negara. Yang ketiga, meningkatkan keamanan rahasia negara atau rahasia militer pada suatu negara. Yang keempat, mengurangi atau menghilangkan segala ancaman penyalahgunaan teknologi informasi. Next. Rumusan masalah yang kami dapatkan dari pembuatan makalah ini diantaranya adalah yang pertama yaitu apa pengertian dari teknologi informasi di bidang militer. Yang kedua, bagaimana sejarah perkembangan teknologi informasi. Yang ketiga, peran apa saja yang diberikan oleh teknologi informasi di bidang militer. 4. Apa saja dampak dari perkembangan teknologi informasi di bidang militer. Dan solusi yang kami dapatkan dari rumusan masalah yang sudah kami jelaskan, diantaranya yang pertama adalah teknologi informasi merupakan suatu perpaduan dari teknologi telekomunikasi dan komputer. Dan solusi yang kedua yaitu perkembangan teknologi informasi telah berkembang dari tahun ke tahun hingga saat ini. Pada saat dahulu pun teknologi informasi juga digunakan sebagai alat untuk membantu manusia agar meringankan atau mendapatkan informasi yang valid. Namun, kala itu, perkembangan teknologi informasi belum berkembang pesat seperti saat ini. Karena untuk mendapatkan atau mengirim informasi membutuhkan waktu yang lama atau dalam arti kurang efisien dan kurang efektif. Sehingga teknologi informasi harus dikembangkan agar lebih efisien dan lebih efektif, yang mana perkembangan teknologi informasi saat ini dapat kita rasakan di era globalisasi ini. Solusi yang ketiga, peran yang diberikan oleh teknologi informasi di bidang militer adalah memudahkan pihak militer untuk mendapatkan data atau informasi dengan efisien, efektif, dan bersifat valid, dan meningkatkan kualitas pemilihan strategi. Contohnya adalah navigasi alat perang dan simulasi perang. Teknologi informasi juga bisa digunakan sebagai alat pendukung untuk mengendalikan senjata dan peluru kendali atau rudal balistik. Solusi yang keempat, dampak positif yang diberikan oleh teknologi informasi adalah membantu pihak militer untuk meringankan tugas-tugasnya, dan dampak negatifnya adalah menyebabkan adanya cybercrime
atau paling parahnya adalah menyebabkan kehancuran suatu negara atau menyebabkan hilangnya nyawa seorang manusia. Baik, penjelasan secara detail atas rumusan masalah yang sudah kami temukan ini akan dilanjutkan oleh teman-teman kami atau oleh rekan-rekan saya, yaitu Muhammad Ferdiansyah. Kepada Muhammad Ferdiansyah, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan sejarah perkembangan teknologi informasi di bidang militer. Teknologi pada bidang militer melesat dengan sangat pesat, sehingga berbagai negara saling berlomba memperkuat militernya. Persaingan militer ini sudah ada sejak zaman kerajaan dan tujuan dari pengembangan teknologi militer ini didorong oleh keinginan dan kebutuhan untuk mengurangi jumlah korban perang, baik di pihak militer maupun non-militer. Keinginan ini muncul dari sebuah pengalaman Perang Dunia Pertama dan Kedua, di mana perang ini memiliki banyak dampak berupa kerugian suatu negara. Karena pada saat terjadinya perang tersebut, banyak wilayah yang hancur. Teknologi yang bisa kita lihat pada gambar di samping yaitu radar. Radar berfungsi untuk mengetahui keberadaan suatu objek di dalam radius radar itu sendiri. Dan yang kedua ada the Turing Bombe, yaitu alat untuk memecahkan kode Enigma yang digunakan oleh tentara Jerman atau Nazi pada Perang Dunia Kedua untuk mengirim pesan yang terenkripsi. Alat ini juga menjadikan cikal bakal komputer pertama di dunia. Lanjut, sebuah contoh bukti perkembangan teknologi informasi. Yang pertama, burung merpati. Pada zaman dahulu, pada saat perperangan, burung merpati digunakan sebagai pembawa pesan di zaman dulu dalam peperangan. Setelah berkembang teknologi, terciptalah telegram, yaitu alat untuk mengirim berita cepat ke tempat yang jauh menggunakan kawat tembaga. Semakin berkembang lagi, diciptakan telepon roda atau alat untuk mengirim pesan suara secara dua arah meskipun dengan jarak yang jauh. Dan saat ini telah adanya internet atau jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer. Jadi, zaman sekarang sudah lebih maju dan teknologi semakin maju. Contoh penerapan teknologi informasi di bidang militer. Yang pertama, pemanfaatan teknologi pada sistem informasi geografi atau SIG di bidang militer. Di kalangan militer, pemanfaatan sistem informasi geografi guna kepentingan militer telah melahirkan suatu disiplin ilmu atau kajian baru dan istilah baru yakni Military Geographic Information atau MGI. Hal ini berarti bahwa MGI menjadi penentu adanya kemampuan untuk melaksanakan analisis medan secara interaktif serta kemampuan menangani informasi tentang infrastruktur dan kondisi lingkungan dengan bantuan komputer atau teknologi informasi. Yang kedua, penerapan teknologi informasi pada alat tempur. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini, yaitu adalah pesawat tempur Boeing Loyal Wingman dan UAV GA-MQ-1 Predator. Pesawat tanpa awak ini digunakan untuk peperangan atau membawa bom untuk dikirimkan kepada lawan. Jadi pesawat ini tanpa awak untuk mengurangi korban-korban yang mati pada saat peperangan. Yang ketiga, penerapan teknologi pada laptop khusus di bidang militer yang bernama laptop GTX X500. Laptop ini tahan dengan suhu apapun, suhu yang sangat ekstrim, dingin bahkan yang panas. Yang keempat, penerapan teknologi informasi pada robot pengintai. Robot ini yang berukuran sangat kecil yang memungkinkan kegunaannya yang sangat efektif dan efisien karena robot ini sangat minim suara. Robot ini bernama robot Darpas. Yang terakhir, penerapan teknologi informasi pada perlengkapan baju perang. Seperti pada gambar di bawah ini bisa kita lihat, nama baju tersebut adalah Talos. Baju ini sepertinya akan menjadi cikal bakal baju perperangan pada zaman yang akan datang. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Rido Ferdiansyah. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan materinya
Dampak perkembangan teknologi informasi di bidang militer. Tentunya yang dinamakan alat pasti memberikan dampak positif dan dampak negatif. Beberapa dampak yang disebabkan oleh alat tersebut tergantung siapa yang menggunakan dan untuk apa alat tersebut digunakan. Berikut adalah beberapa dampak yang disebabkan oleh teknologi informasi. Yang pertama adalah dampak positif. Dampak positif yang pertama adalah mempermudah penyampaian data sehingga mempercepat pengambilan keputusan. Yang kedua, membantu pasukan untuk mendapatkan data pada waktu serta lokasi yang tepat, sehingga pasukan menjadi lebih fleksibel dalam bergerak. Yang ketiga, meningkatkan mutu pemilihan strategi dengan decision support system. Yang keempat, peningkatan akurasi teknologi persenjataan dengan rekayasa hardware dan aplikasi. Yang kelima, pemerolehan personil militer yang mumpuni dengan berbasis teknologi informasi. Yang keenam, dengan kemampuan pengetahuan yang diakibatkan oleh kemajuan dalam bidang teknologi informasi, musuh akan lebih mudah dikalahkan melalui teknologi komputer. Yang kedua adalah dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi di bidang militer. Yang pertama ada penyalahgunaan satelit oleh para teroris, seperti melacak keadaan suatu tempat untuk melaksanakan kejahatan. Yang kedua, melalui media internet, pelaku sesama teroris bisa saling berinteraksi ataupun merekrut untuk menjadi pengikutnya. Yang ketiga, berkaitan dengan teknologi pemusnah massal seperti senjata nuklir, biologi, dan kimia, dikhawatirkan akan menjadi ancaman terbesar untuk suatu negara apabila digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, munculnya perang data dengan menggunakan teknologi informasi. Hal ini disebabkan sifat pemakaian sistem secara bersamaan atau sharing, sehingga memungkinkan pihak-pihak yang tidak berkompeten pada suatu sistem bisa melakukan akses ke pihak lain tanpa mengalami hambatan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Teknologi informasi merupakan suatu perpaduan dari teknologi telekomunikasi dan komputer. Dengan perkembangan-perkembangan tersebut memungkinkan orang-orang atau pihak militer dapat berinteraksi dengan yang lainnya secara efektif dan efisien. Teknologi pada bidang militer melesat dengan sangat pesat, sehingga berbagai macam negara saling berlomba untuk memperkuat militernya. Perkembangan teknologi informasi pada bidang militer sangat berpengaruh, mulai dari pemilihan strategi, peningkatan akurasi dan kekuatan persenjataan, pemerolehan dan pembinaan personel militer yang lebih baik. Selain itu juga perkembangan teknologi informasi memiliki dampak negatif yang harus kita waspadai seperti penggunaan senjata pemusnah massal, semacam senjata nuklir, serta senjata biologi. Kita sudah mengetahui bahwa bom nuklir merupakan salah satu senjata pemusnah massal yang sangat berbahaya. Tidak hanya ledakannya dan radius ledakannya yang sangat luas juga memberikan dampak lain yang sering kita tahu ialah radiasi nuklir. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Salman. Baik, terima kasih kepada Ridho Ferdiansyah dan Muhammad Ferdiansyah selaku rekan saya. Sudah memasuki sesi terakhir. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.